warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 073 Kabupaten Nganjuk akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer atau pengamat, coach dan kuci. Bersama saya, Eni Chandra Dewi dari SD Katolik Budi Luhur. Saya Kristianingsih dari SD Negeri 1 Begadung. Dan saya Santi Fatmasari dari SD Muhammadiyah Nganjuk. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Santi, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Selamat siang Bu Eni, baik, kabarnya saya hari ini. Bagaimana dengan Bu Eni sendiri? Puji Tuhan, kabar saya pagi hari ini, hari ini baik Ibu. Baik Bu Santi hari ini akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Iya, betul sekali. Bagaimana, apakah Ibu sudah siap? Saya sudah siap untuk melakukan coaching hari ini. Baik Ibu, sebelum memulai proses coaching, saya di sini berperan sebagai observer atau pengamat. Nanti yang akan melihat proses coaching Ibu bersama Kuci yaitu Ibu Kristi. Tapi sebelum melakukan coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Santi terkait dengan metode penilaian. Dalam observasi nanti supaya Ibu juga tahu. Yang pertama yang saya harapkan di sini adalah dalam proses percakapan coaching nanti, Bu Santi sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu sudah memiliki kemampuan atau kompetensi inti coaching, di antaranya presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, yang kedua, saya di sini juga berharap dalam percakapan coaching Ibu nanti sudah sesuai dengan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, Bu Santi, semua itu yang nanti saya jadikan acuan untuk publik penilaian mengamati Ibu saat melakukan coaching. Begitu Ibu, Ibu sudah paham dengan apa yang saya sampaikan? Iya, saya sudah paham Ibu. Baik. Selanjutnya sebelum dimulai Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Santi. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan untuk saat ini yaitu yang pertama saya ingin mengembangkan kompetensi tentang presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang selanjutnya juga saya ingin menjadi pendengar aktif dalam kegiatan. Oke, baik. Dari dua kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu saya ingin menjadi pendengar aktif terhadap uji saya nanti. Untuk pertanyaan terakhir Ibu Santi, perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur apa yang bagaimana dari
tapi ini saya lihat kok wajahnya agak berbeda ini. Ada apa ini? Jadi saya ada sedikit permasalahan. Kira-kira nanti punya waktu tidak kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus terang saya lagi bingung ini misalnya. Oh seperti itu. Boleh. Kebetulan ini saya juga sedang kosong. Ngobrol mau ada apa ini yang mau diobrolkan dengan saya? Jadi saya itu kemarin itu melaksanakan pembelajaran literasi. Di situ ada tugas kelompok. Namun ada beberapa siswa saya itu kurang aktif dalam kelompoknya. Seperti itu. Nah, ketika tadi jenengan tahu ada kelompoknya yang kurang aktif, kemudian bagaimana cara jenengan tadi menanggapi hal tersebut? Apa yang jenengan lakukan kira-kira? Terus atau apa yang menyebabkan murid jenengan itu kurang aktif dalam kelompok yang tersebut? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada beberapa siswa jadi tidak banyak. Alasannya itu variatif ya. Ada yang karena tidak suka dengan kelompoknya atau tidak sesuai dengan kelompok yang saya bagikan. Kemudian ada yang tidak paham dengan tugasnya, atau juga ada yang tugas yang diberikan itu tidak sesuai keinginannya. Jadi kan dalam kelompok itu ada pembagian tiga, yaitu yang merasa tidak sesuai dengan kompetensinya. Tapi kebanyakan rata-rata dari mereka itu yaitu tidak cocok dengan teman kelompoknya. Itu berarti tadi karena kelompok ya di situ. Nah, terus kebanyakan karena kelompok. Terus jenengan sudah konfirmasi lagi aku tanya lagi belum? Kira-kira dengan kelompok itu masalahnya apa sih? Pembelajaran itu misalnya kenapa kok nggak aktif, kurang semangat lah dalam tugas kelompoknya. Yang mengatakan kalau saya cabut dengan kelompok saya karena memang kesehariannya tidak akrab. Jadi kan agak canggung ketika harus berkelompok tugas mengerjakan tugas sama-sama. Kesehariannya itu memang nggak akrab gitu loh ya. Oh seperti itu. Jadi karena merasa tidak akrab dengan temannya seperti itu akhirnya canggungannya juga canggung dalam pembelajaran. Akhirnya ketika ada tugas tidak mau bergaul dengan temannya seperti itu ya. Nah kemudian itu hanya beberapa anak atau hampir semuanya seperti itu Bu Kristi? Tidak, dulu hanya beberapa anak kan, jadi tidak semuanya. Yang lain itu karena sudah terbiasa nih dalam tugas kelompok itu mereka sudah bisa bekerja sama dan aktif melaksanakan tugasnya yang sudah dibagi di dalam kelompok. Oke. Setelah Anda tadi tahu penyebabnya seperti itu, kira-kira apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Anda sudah melakukan apa saja? Tadi saya yang pertama kan sudah bertanya nih kepada anaknya alasan dia yang tadi alasannya karena tidak sesuai dengan kelompoknya. Mungkin kalau nanti ada kegiatan pembelajaran yang mengharuskan tugas kelompok, mungkin nanti ketika bagi saya bebaskan anak-anak untuk memilih kelompoknya ya, anggota kelompoknya. Jadi kan mereka lebih leluasa, lebih bebas kalau bekerja sama dengan teman yang sudah akrab. Meskipun sebenarnya saya tahu itu salah ya, maksudnya harusnya dengan siapapun semuanya sama teman. Apakah dengan seperti itu nanti kelompok itu bisa menjadi lebih kondusif lagi atau gini? Kira-kira menurut panjenengan dengan panjenengan melakukan hal seperti itu, beberapa anak yang awalnya itu tidak aktif, apakah mereka nanti pasti merasa bisa akrab dengan kelompoknya kalau seperti itu? Ya, semoga saja akan membawa perubahan positif ya. Kalau dalam pergaulan sudah biasa ngobrol dengan temannya, mungkin kan mau menyampaikan
selain itu kan juga ada sudah pembagian tugas yang sudah diatur nih. Jadi ini ditanya sesuai dengan potensinya. Selain dengan membebaskan anak untuk memilih kelompoknya, kira-kira ini dengan punya rencana apa lagi? Mungkin ada kan biasanya ada plan A, plan B begitu. Kalau misalkan nanti ternyata rencana yang Anda buat yang dengan buat yang pertama itu ternyata tidak berhasil, apakah Anda masih punya rencana lain lagi kira-kira? Sebenarnya ada ya, lebih ke memotivasi anak itu sendiri. Jadi dari pergaulan itu kita tidak bisa memilih-pilih. Dan kemudian saya juga mungkin ada kegiatan yang istilahnya bisa meningkatkan kompetensi berelasi mereka, sehingga mereka dengan siapapun, dengan teman siapapun akan terbiasa berkelompok. Mungkin untuk anak sekolah dasar itu terutama kelas bunda itu kan bisa melalui game-game gitu kan, jadi kan mereka bisa belajar berelasi. Kita aplikasikan nanti ketika tugas jangan kelas itu bisa Luar biasa sekali rencananya Bu Kristi ini ya. Kemudian setelah saya melakukan pengamatan dari hasil yang jenengan rencanakan ini tadi, rencananya kan sungguh luar biasa. Kira-kira jenengan ada menjadwalkan kapan kira-kira rencana ini akan jenengan realisasikan? Insya Allah sudah bisa, karena saya sudah merancang kegiatan dan kebetulan ada kegiatan yang mengharuskan mereka berkelompok. Dan di hari Senin itu insya Allah saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya planning tadi ini. Di sini kira-kira menurut jenengan ya, setelah jenengan melakukan rencana, terus kemudian jenengan juga punya jangka waktu yang ingin jenengan laksanakan kegiatan tersebut, kira-kira menurut jenengan nanti hasil yang akan jenengan capai, kalau mungkin dibuat skala dari awalnya berapa, nanti bisa berubah menjadi berapa? Kalau mungkin yang saya sampaikan tadi hanya beberapa, mungkin dari 100% itu 80% yang sudah aktif, hanya 20% saja yang kurang aktif dalam kelompoknya. Saya pengennya itu tentu saja pengennya 100%. Jadi semua anak itu bisa bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya, melaksanakan sesuai pembagian tugas yang sudah disepakati. Luar biasa sekali Bu Kris. Kira-kira ada lagi yang ingin sampaikan kepada yang pengen kita obrolkan hari ini, apalagi mungkin masih ada unek-unek yang belum tersampaikan. Alhamdulillah, sepertinya saya sudah tahu ini ya apa langkah yang harus saya lakukan ini dari ngobrol kita ini tidak terasa. Tidak terasa, ternyata jenengan sudah punya planning sendiri, punya rencana sendiri untuk menindaklanjuti unek-unek panjenengan. Ini juga dari jenengan karena mengirim pertanyaan tadi ya, akhirnya saya iya ya gitu. Luar biasa sekali. Terus bagaimana sekarang
berdasarkan hasil dari kucing yang sudah Ibu lakukan. Kompetensi yang masih ingin saya kembangkan dalam kucing itu adalah saya ingin lebih bisa untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Baik, bagaimana perasaan Bu Santi setelah melakukan kucing ini? Alhamdulillah lega, senang juga karena bisa membantu rekan saya untuk menyelesaikan masalah. Walaupun tadi beliaunya sendiri sebenarnya yang memunculkan ide-ide bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri, saya hanya membantu beliau untuk melakukan hal tersebut. Tapi alhamdulillah lega. Oke, jadi Bu Santi sudah punya perasaan lega untuk membantu Bu Kristi sehingga Bu Kristi bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang telah dihadapi Bu Kristi. Jadi, Bu Santi, menurut saya sebagai observer, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur delta. Sudah dapat menggali potensi kucing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucing bisa menemukan solusinya dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kucing tersebut. Syukurlah kalau begitu Bu. Dengan ini semua, terima kasih Bu Santi. Bu Santi sudah bersedia melakukan diskusi hari ini. Semangat terus untuk Bu Santi, dan Bu Santi terus meningkatkan kompetensi kucingnya. Semoga Bu Santi tetap sehat dan selamat siang. Sampai ketemu lagi, kita kapan-kapan bisa ketemu lagi Bu Santi. Iya, sama-sama Bu Eni. Selamat siang. Selamat siang. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak tergerak